melanjutkan dari cerita sebelumnya. Shen Lingxin membalikan tubuhnya, melihat lurus ke arah Lang Haochen untuk pertama kalinya. Brilliant Angel yang pemberani ini adalah semua kesatria bumi dari langkah kelima. Saya tahu Anda berada di langkah kelima juga. Apakah Anda berani menyerang garis depan dengan jenderal ini sehingga memusnahkan musuh semua? Lang Haochen menginjakkan kaki kanannya di tanah, melakukan salam militer yang tulus. Tentara ini akan mematuhi perintah apapun. Setelah mengatakan demikian, dia dengan cepat mengeluarkan armor roh holy dan cincin Love Me or Not menempatkan padanya. Cincin Forget Me Not berkilauan dengan cahaya biru, menghasilkan adegan yang sangat berbeda di malam yang gelap. Saat pola dekorasi berwarna emas pucat bergerak secara berirama. Ketika Shen Lingxin melihat adegan ini, pupilnya jelas menyusut, memberikan Lang Haochen tampilan yang berbeda di bawah salinan es dingin yang asli. Perasaannya menjadi bingung. Mengenakan sekali lagi di baju besinya yang masih memiliki jejak yang tersisa dari pertarungan sebelumnya, Lang Haochen mendongak dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan sebelumnya, penampilannya tampak jauh lebih tajam. Energi spiritual internal tubuhnya sudah sebagian besar pulih. Berkenaan dengan tentara Shen Lingxin, Lang Haochen merasa benar-benar sangat bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa jenderal dari Exotic Mountain Pass ini mencarinya. Itu hanya irasional. Jika resimen Brilliant Snake ini mengisi di depan di dalam pendatang baru, Duan Yi yang memiliki mamut emas bertanduk jelas yang paling cocok. Apakah ini dalam hal serangan atau pertahanan? Golden Hornet mamutnya adalah yang paling cocok untuk serangan semacam ini. Selain itu, ini adalah Exotic Mountain Pass. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan militer, seharusnya tidak sulit bagi Shen Lingxin untuk mencari seorang kesatria yang kuat. Tetapi baginya untuk memilih kesatria bumi kecil dari langkah kelima ini, apa yang akan dia lakukan pada akhirnya? Tidak peduli apa yang dia pikir jauh di dalam hati, Lang Haochen tidak bisa melanggar perintah militer. Apakah Anda takut? Suara acuh Shen Lingxin terdengar di telinga Lang Haochen. Lang Haochen menggelengkan kepalanya. Lapor. Saya tidak takut. Shen Lingxin menyatakan dengan wajah dingin. Karena kamu tidak takut, apa yang kamu tunggu sebelum memanggil tungganganmu? Apakah Anda dapat bertanggung jawab karena menyebabkan keterlambatan atas pelanggaran kami? Dengan kelihatan cahaya ungu, kilatan ungu muncul di dahi Lang Haochen. Detik berikutnya cahaya diproyeksikan dan Hanyu segera muncul di depannya. Pandangan Shen Lingxin berhenti di atas tubuh Hanyu. Matanya mengandung jejak keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib semacam ini. Lang Haochen melompat jatuh di punggung Hanyu sebelum mengarahkan pandangannya ke arah Shen Lingxin. Ketika Shen Lingxin mengetuk tanah dan dia tampak seperti hantu di belakang Lang Haochen. Dalam hitungan detik, ia jelas tampak agak lebih kecil, memudar dari kesadaran Lang Haochen. Dasar pembunuh tangguh. Lang Haochen merasa terguncang dalam hati. Jadi ini kekuatan seorang pembunuh dari langkah ketujuh. Dia memiliki keyakinan dan persepsinya sendiri. Tapi ketika berhadapan dengan pembunuh dari langkah ketujuh, dia hanya merasa bahwa persepsinya benar-benar tidak berdaya. Suara Shen Lingxin dingin dan penuh semangat juang.
dengan cepat terdengar di udara. Operasi dimulai. Serang! Suara gemuruh terdengar di depan saat pintu menakutkan tebal dan lebar terbuka. Suasana berdarah yang kayu langsung memukul wajah. Di belakang panggung Lang Hao Chen bersamaan dengan serangkaian suara nyaring, niat membunuh dingin yang menggigit bergegas keluar, muncul seperti pedang yang sangat besar. Pada saat ini Lang Hao Chen tidak punya pilihan lain selain naik ke Han Yu. Tampilan elegan tidak seperti sebelumnya. Di belakangnya ada 3.000 brilian kenaik membentuk resimen kesatria bumi yang tangguh, yang mengasah diri mereka melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan memancarkan niat membunuh yang haus darah. Tetapi Hao Yu sepertinya tidak sepenuhnya terjaga. Dengan ketinggian 4 meter, 3 kepalanya berdiri tegak dan tidak takut. Ia tampak dipenuhi oleh darah yang berbau, riak ungu yang bergelombang di seluruh tubuhnya. Aura fantastis menyebar dari tubuhnya, membuat Brilliant Angel Connect di belakangnya tidak terduga tidak berani berangkat. Detik berikutnya, 4 kaki kokoh Hao Yu tiba-tiba menginjak tanah, membentak keluar dari kota sambil membawa Lang Hao Chen dan Seng Lingxin. Perasaan panas yang intens dan membakar keluar dari tubuhnya. Lang Hao Chen merasa seolah-olah darahnya telah dinyalakan. Sensasi ini bukan hanya pada Fort Templias oleh fakta bahwa dia melangkah di medan perang yang begitu luas, tetapi juga karena semangat juang panik yang digiring oleh Hao Yu kepadanya. Menghadapi darah berbau eksternal dan ratusan ribu musuh, tampaknya seolah-olah perubahan muncul di Hao Yu. Sekitar 3 kepalanya dan 6 mata muncul riak cahaya ungu, mengandung niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, meledak keluar dari tubuhnya sendiri, yang menghasilkan efek memicu semangat pertempuran Lang Hao Chen. Saat ini tanpa rekan setimnya, pengisian keluar dari Exotic Mountain Pass, Lang Hao Chen menyadari bahwa pada waktu itu apa yang harus dia lakukan adalah bertarung demi dirinya sendiri. Untuk hidup dan kembali adalah salah satu tujuannya. Bergegas keluar dari gerbang kota, ia melihat jubah cahaya besar yang berdiri di depan. Pertahanan yang tak terbandingkan tangguh yang membungkus seluruh Exotic Mountain Pass di dalamnya, sehingga setan-setan itu tidak dapat menyerang langsung kota. Tetapi dari sudut pandang tentara resimen yang membela kota yang sebelumnya bertempur di pihak mereka, mental cahaya ini jelas diperlukan untuk membayar biaya yang penting, dan tidak akan mudah dilepaskan kecuali itu benar-benar penting. Dan jumlah besar iblis yang menyerang secara tepat diblokir oleh mantel cahaya ini. Pada kelompok Lang Hao Chen terbelah, kedua bergegas keluar dari Pass Mountain eksotis ini. Sebuah pemandangan yang jauh megah bisa dilihat. Setelah berhenti meletus beberapa saat yang lalu, mantra serangan tiba-tiba meletus lagi di sekitar. Hampir 1000 sinar sihir ada di mana-mana, terbang keluar dari menara gerbang kota yang ditemani dengan suara tembakan dari meriam koib. Segera sejumlah besar iblis meledak dan berubah menjadi makanan hewan di luar mantel cahaya ini. Sejauh mata memandang, hujan darah jatuh di luar. Juga pada saat itu, Hao Yu bergegas keluar dari mantel cahaya. Bau kuat menyerang hidungnya. Lang Hao Chen bahkan tidak bisa melihat anggota badan yang hancur dan biru. Mengganti perisai roh Holy di tangan kirinya, cahaya terang bersinar biru dan emas menggantikan di tangan kirinya, mengandalkan bahwa Lang Hao Chen memutuskan untuk menggunakan pedang ganda. Dia tidak sepenuhnya tertutup oleh mantel cahaya, tetapi dua pedangnya dipegang dengan sangat cepat.
Dia tidak melihat ke atas di udara, tetapi dengan setiap gerakannya sebuah kaki terbang kembali ke udara. Tidak ada yang jatuh di tubuhnya. Zheng Lingxing saat ini setengah berjongkok di punggung Hao Yu dan bisa dengan jelas melihat setiap gerakan Lang Hao Chen. Jauh di dalam hatinya, dia merasa diam-diam bingung. Secara alami dia bisa melihat bahwa Lang Hao Chen tidak menggunakan energi spiritual, tetapi setiap pukulannya sangat akurat. Tidak ada sedikit pun pemborosan energi. Jika tidak energi berlebihan, ini adalah permainan pedang yang bagus dan teratur, sama seperti seorang ahli yang hebat. Apa yang membuatnya paling penasaran adalah bahwa pemuda ini sebelumnya dengan jelas bertindak sebagai guardian kenaik dari skuadnya. Tetapi pada saat itu, permainan pedang ganda dipermainkan itu cukup layak, seolah-olah dia berubah menjadi retribution kenaik. Bagaimana trik seperti ini bisa dilakukan? Ada satu alasan mengapa Zheng Lingxing memanggil Lang Hao Chen yang baru saja menyelesaikan misi. Itu adalah karena dia adalah suami Lan Yandu dan ayah dari Cai Er. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah, ketika dia tahu bahwa putrinya yang berusia 14 tahun berbagi tempat tidur dengan seorang pemuda yang seumuran dengannya, Zheng Lingxing hanya berpikir untuk menampar anak yang panik ini. Ketika pertempuran di perbatasan kota berakhir, setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka pasti akan berdampingan satu kali lagi. Bagaimana mungkin Zheng Lingxing menerima ini? Dengan gugup dia memerintahkan bawahannya untuk memanggil anak ini keluar. Namun meskipun dia merasa sangat marah, mereka setelah semua menghadapi kekuatan utama iblis, jadi dia tidak punya waktu untuk menginterogasi atau memarahi Lang Hao Chen ini dengan serius. Lebih penting lagi, Lang Hao Chen adalah kapten sekuat. Bahkan dengan otoritasnya, Zheng Lingxing tidak bisa berani memperlakukannya dengan ringan. Di luar kemampuan kemarahannya, Zheng Lingxing juga merasa sangat ingin tahu. Sejak putrinya menjadi keturunan samsara, bertindak ini terhadap orang lain, bagaimana mungkin dia tiba-tiba memperlakukan pemuda lain dengan baik, sampai-sampai mengarah pada situasi seperti ini. Dengan demikian, Zheng Lingxing melihat dengan mata sendiri sisi luar biasa dari pemuda yang disebut Lang Hao Chen ini dengan sarana pertempuran dalam perang ini. Jika anak ini ternyata orang lemah atau pengecut, bertindak seperti sampah di medan perang, maka Zheng Lingxing tidak keberatan meninggalkannya pada titik ini, di tempat berbau darah ini. Namun setelah melihat Lang Hao Chen ini berubah menjadi retribution kenaik, kemarahan di hati Zheng Lingxing secara bertahap digantikan oleh rasa ingin tahu. Lebih banyak lagi, dalam medan perang yang menakutkan, pemuda yang dibawa di depan medan perang ini tiba-tiba masih tetap berhasil tenang. Zheng Lingxing tidak merasa sedikit pun rasa takut darinya. Ini bukanlah sesuatu yang biasa yang bisa dicapai oleh pemuda biasa. Setelah menjadi kapten dari skuad berburu iblis yang baru dibentuk, pemuda ini ia tampak jauh lebih tua dari putrinya sendiri. Benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Pasukan utama res iblis secara alami sedikit terguncang oleh kemampuan munculnya kekuatan serangan yang begitu besar. Pada saat itu, Lang Hao Chen yang bertindak sebagai garda depan resimen di Ksatria Malaikat Brilian ini tiba. Dengan sekejap mereka bergegas keluar dari Exalted Mountain Pass. Baju besi mereka yang sebelumnya gelap gulita segera menyala dengan warna emas mengkilap dan mempesona. Dan pasukan 3.000 pria membentuk resimen Brilliant Angel kenaik tiba-tiba keluar, muncul seperti emas raksasa pedang yang secara langsung ditunjuk pada tentara iblis.
Satu kuda besar setelah yang lainnya dibenarkan dengan kecepatan ekstrim. Secara kirap, banjir baja emas maju dengan kecepatan menghancurkan. Dibandingkan dengan kuda-kuda besar ini, tubuh Hao Yu jauh lebih kecil. Tingginya tidak mencapai setengah dari mereka. Dan dengan demikian, meskipun fakta bahwa Lang Hao-chen sedang menunggang Hao Yu di bagian depan, dia tidak tampak menonjol. Warna hijau samar melingkari tubuh Lang Hao-chen dan Hao Yu. Itu adalah teknik floating wriggling, mengiringkan badan mereka. Hao Yu semakin cepat, muncul tidak kalah dengan kuda-kuda yang bertenaga itu. Setelah bergegas keluar dari mantel cahaya selama hampir 300 meter, mereka akhirnya bertemu dengan musuh. Mereka tampak lebih mengerikan daripada ikut dalam pertarungan sebelumnya di perbatasan kota. Serangan yang berasal dari pegunungan eksotik tidak berhenti sedikit pun. Meriam sihir yang gemuruh serta para penyihir melakukan upaya habis-habisan untuk menyediakan kelompok Lang Hao-chen dengan perisai yang optimal. Kejahatan para penyihir terutama terkonsentrasi pada kedua sisi. Magic Cannon diarahkan dari kejauhan menargetkan musuh di udara. Karena ini, kelompok Lang Hao-chen hanya harus menghadapi musuh di depan mereka. Menghadapi mereka yang pertama adalah Selusin Dual Blade Demon yang selamat dari bombardir sebelumnya. Tanpa perlu Lang Hao-chen untuk bertindak langsung, Little Flame melepaskan beberapa api dari mulutnya, menembakkan bola api yang meledak saat bertabrakan dengan Dual Blade Demon. Lang Hao-chen mengangkat pedang rohnya yang tinggi, merilis Fight Halo, Guardian Plafon, dan memakai Halo. 3 kemampuan dukungan besar yang dilepaskan secara bersamaan. Jarak mereka tidak begitu besar, tetapi itu cukup untuk membungkus Hao Yu dan Seng Lingxing yang berdiri di sisinya di dalamnya. Biasanya, Lang Hao-chen adalah seorang anak yang baik hati dan lembut. Tetapi karena ajaran Lang Yanyu memaksanya untuk berlari di sarang burung hantu itu, ketika dia memasuki situasi pertempuran, dia benar-benar akan tampak seperti orang lain. Pada saat ini tentara iblis menyatu, langsung menyerbu, langsung bergegas pada resimen kesatria Brilliant Angel ini. Ratusan bola api berwarna keunguan hitam ditembakkan pada mereka, menutupi area yang luas. Justru peluru sihir terang dari Demon Eye Soldier. Karena pada Demon Eye Soldier ini tidak memiliki kekuatan yang sama, Brilliant Magic Bullet memiliki ukuran yang berbeda. Di antara mereka, setidaknya 3 terbang ke arah Lang Hao-chen. Tanpa perlu Lang Hao-chen untuk melakukan apa-apa, mata Little Light menyala. Mantranya baru saja selesai. Kilatan cahaya keemasan mengambil bentuk Light Element Shield, memblokir di depannya. Dengan ledakan keras, sinar berwarna hitam keunguan tersebar ke segala arah, dihentikan oleh Light Element Shield dengan naluri alamiah. Hao Yu tidak memperlambat sedikit pun, dengan berani maju ke depan sebagai gantinya. Fireball tanpa terputus ditembakkan secara cepat dari mulut Little Flame. Sementara Little Lake bertanggung jawab atas pertahanan, dan Little Green mengambil tanggung jawab untuk mengendalikan kecepatan mereka dengan mengkoordinasikan tubuh mereka, membagi pekerjaan. 3 kepala tidak meluncur sembarangan habis-habiskan.
menahan diri untuk mengutamakan keselamatan. Di depan setiap tentara iblis yang sangat besar, Lang Hao-Chen harus menjamin bahwa Hao Yu memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk membawa mereka ketika sudah waktunya untuk kembali. Bang! Sebelumnya mereka suara ledakan keras bisa terdengar. Dengan siluet besar maju ke arah Lang Hao-Chen. Dual Blade Demon. Melihat itu, Lang Hao-Chen tidak bisa membantu, tetapi merasa tegang. Itu benar, itu adalah demon ganda berbilah, tetapi bukan demon ganda berbilah biasa, dan bahkan bukan Dragon Dual Blade Demon. Di detik sebelumnya itu muncul, pasukan iblis di sekitar tampak menyebar secara sukarela, memberi jalan untuk itu. Tinggi demon blade ganda berdarah ini melebihi 5 meter. Itu tampak lebih dari 3,5 meter di udara. Dibandingkan dengan itu, Dragon Dual Blade Demon hanya muncul seperti anak kecil. Pada kerapas dan dahinya ada simbol yang berkilauan. 3 simbol ini, seluruh tubuhnya memancarkan kilauan metalik keemasan. Dia samar-samar dapat melihat bahwa ada kilatan aneh dari emas gelap di bawah tubuhnya yang besar. Seorang penguasa, ini adalah penguasa di antara Dual Blade Demon. Dalam Demonin Kind, setiap komunitas akan memiliki satu bertindak sebagai seorang penguasa, dan penguasa ini adalah salah satu pemimpin komunitas yang paling kuat. Meskipun Dual Blade Demon mirip dengan pasukan meriam sebagai ras yang paling banyak di dalam prajurit, penguasa Dual Blade Demon berdarah emas ini jelas merupakan musuh yang jauh lebih menakutkan. Dari fakta bahwa Dragon Dual Blade Demon berada di langkah kelima, di mana langkah biasa pasukan Dragon Blade Demon setidaknya bukanlah setara dengan kekuatan manusia di langkah ke-6. Anda tidak bisa berhenti. Maju cepat. Di belakang Shen Linjin memerintah. Betul, aku tidak bisa berhenti. Ribuan kesatria malaikat brilian sedang mengisi di belakangku, dan hal kami tidak berhenti. Aku takut sekutu di belakang mereka akan bertabrakan melawan kami. Tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam, sosok Lang Hao-Chen melintas berdiri di punggung Hao Yu. Hao Yu tiba-tiba membungkuk, meluncurkan tubuhnya seperti katapel, membidik langsung pada penguasa ganda berbilah emas ini. Cahaya keemasan intens berkembang di sekelilingnya. Lang Hao-Chen berputar keras di udara. Di tangan kirinya, Blue Rain Hibiscus of Lake dengan berani memotong ke depan, memukul dari Dual Blade Demon ini. Dengan suara buang riang gembira, Lang Hao-Chen berputar lebih cepat. Bisa dibilang dengan jelas bahwa area luas kabut kemasan mengelilingi tubuhnya saat dia muncul seperti penggiling daging, dengan tugasnya menyerang demon ganda berbilah emas ini. Mengutuk pedang bergulir di punggungnya, Shen Linjin berteriak dengan kaget. Menghadapi tirani Golden Final Tyranny, Lang Hao-Chen menggunakan serangannya yang paling kuat, Commandment Revolving Sword. Setelah mencapai langkah kelima dari kultivasi, perubahan alam muncul di Lang Hao-Chen. Condemning Revolving Sword dan pemahamannya tentang itu, yang paling penting dia datang untuk memahami bagaimana meningkatkan kekuatan yang dia pinjam. Dia akan memperdalam pemahamannya dengan tingkat yang jauh lebih besar setelah menahan pukulan berturut-turut. Saat ini menempatkan segala sesuatu dalam persepsi yang digunakan. Ia tampak seperti spiral emas yang gemerlap, menarik dukungan dari kekuatan serangan demon
blade dual emas kecepatan berputar. Tubuhnya tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Luas kabut emas itu disebabkan oleh Blue Rain Hibiscus of Light yang hanya berputar pada kecepatan yang mencengangkan ketika digunakan sepenuhnya. Gesekan tindik telinga tanpa henti terdengar. Meskipun penguasa ganda berbilah Golden berkuasa, tubuhnya pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan dua pedang Lang Hao Chen. Sementara dua kaki depannya yang kuat terus-menerus mengancam, mencoba untuk menahan. Lang Hao Chen sudah meninggalkan beberapa tanda di tubuhnya. Melihat adegan ini, Shen Lingxing merasa bosan. Mengutuk pedang bergulir. Itu benar-benar mengutuk pedang bergulir. Sebagian besar orang bahkan tidak tahu keberadaan teknik ini. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Itu mengingatkannya pada saat itu, peristiwa yang terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Saudara Long, Anda sangat kuat. Apa yang disebut dengan pukulan ini? Bagaimana mungkin saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Anda kecil, cepat kembali dan kultivasi serius. Kalau tidak, kakekmu akan memukulmu lagi. Saudara Long, beritahu saya apa teknik ini? Apa teknik ini? Apakah saya tetap bisa mengajarkannya kepada orang lain? Apakah saya dapat menjadi murid Anda? Oke, tapi kembali dulu dan latihan dulu. Setelah Anda menerobos langkah kelima, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini adalah teknik Retribution Kinetic yang saya buat sendiri. Namanya adalah Commanding Revolving Sword. Meminjam kekuatan untuk menggunakannya sebagai miliknya. Itu adalah teknik rahasia bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Meskipun Anda adalah seorang pembunuh, Anda juga seorang pengguna senjata dengan dua tangan. Jadi Anda hampir tidak bisa mempelajarinya. Wah, keren sekali. Saya pasti akan menerobos langkah kelima tahun ini. Selama Anda bersedia melakukan upaya yang diperlukan, kakek Anda ini tidak akan memukuli Anda karena tidak memenuhi harapannya. Tetapi Anda harus ingat bahwa bahkan setelah seorang kesatria, kemampuan seperti Commanding Revolving Sword hanya cocok digunakan sebagai pukulan terakhir. Anda telah membuat persiapan yang baik sebelum menggunakannya. Jika Anda menggunakannya pada awal, Anda akan berada dalam bahaya karena pertahanan Anda yang relatif lemah sebagai seorang pembunuh. Selain itu, senjatamu tidak sepanjang yang kita gunakan sebagai kesatria. Kata-kata ini terngiang-ngiang di telinganya, seolah-olah itu terjadi sehari sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat sosok tinggi dan megah ini selama bertahun-tahun. Kedua mata Shen Lingxing tiba-tiba menjadi penuh dengan duka karena cahaya keemasan di depan matanya berubah lebih mempesona. Kakak Long, apa kau baik-baik saja? Bertahun-tahun berlalu sejak terakhir aku melihatmu. Bagaimana kabarmu sekarang? Dia mengutuk pedang bergulir. Lang Hao Chen ini benar-benar mengguncang Commanding Revolving Sword. Tunggu, dia. Nama belakangnya panjang. Namanya Long. Mungkinkah dia? Pada titik pemikiran ini, Shen Lingxing hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi dingin dan dia tampak langsung terguncang, seolah-olah dia telah tersengat listrik. Jika dia memang anak saudara Long, bagaimana aku bisa membiarkannya berada dalam situasi berbahaya seperti itu? Itu benar. Pada saat yang sama Shen Lingxing memulai menatap kosong. Situasi Lang Hao Chen sudah sangat berbahaya. The Golden Fiend Dual Blade Demon bahkan lebih kuat daripada yang dia bayangkan.
Dengan kecepatan serangan berbilah pedang mengalahkan pedang di sampingnya, metode meminjam kekuatan untuk menjadikan miliknya si pengguna. Bahkan jika tampilan kekuatan Lang Hao Chen jauh melebihi levelnya sendiri, demon berganda emas ini yang dihadapi sebenarnya tidak hanya iblis dari langkah ke-6, tetapi satu tingkat di puncak langkah ke-6, satu langkah menjadi dari keberadaan yang dikategorikan sebagai langkah ke-7. The Golden Fiend Dual Blade Demon tiba-tiba diblokir oleh Lang Hao Chen, dan pedangnya menghujat mengancamnya ternyata cukup merepotkan. Tapi setelah sedikit menstabilkan diri, sepasang kaki depannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Itu benar, Condense Lang Hao Chen Aiming Revolving Sword bagus dalam meminjam kekuatan, tetapi seberapa banyak kekuatan yang berlebih itu bisa dipinjam? Sepasang kaki depan yang berwarna emas berdarah dari demon secara bersamaan dengan tiba-tiba terangkat, dengan keras menghasilkan suara bertabrakan dan membubarkan benjolan cahaya keemasan yang dibentuk oleh pedang Lang Hao Chen. Di udara, Lang Hao Chen merasakan perasaan pahit di tenggorokannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan seteguk darah. Ditransmisikan kepadanya, kekuatan mengerikan itu benar-benar menggetarkan tubuhnya. Bang! The Golden Fiend Dual Blade Demon dengan penuh semangat melangkah maju, mendorong tubuhnya sendiri ke depan untuk mengejar Lang Hao Chen. Sepasang forlin pisau yang tajam seperti segera bangkit. Jika mereka benar-benar menyerang Lang Hao Chen secara langsung, Lang Hao Chen hanya bisa menerima luka parah. Raungan penuh amarah bergemuruh pada saat itu. Itu adalah Hao Yu. Merah, emas, hijau, tiga radian secara bersamaan menyembur keluar, membentuk tiga anak panah bersinar dari cahaya intens yang mengembun di udara sebelum dengan berani menembaki tubuh demon ganda berbilah emas ini. Tubuh demon ganda berbilah emas berdarah itu sangat besar, dan di udara Lang Hao Chen tidak punya cara untuk menghindar. Tiga pancaran itu diringkas menjadi lapisan ungu tipis, meletus dengan suara gemuruh, dan secara tidak duga meledak langsung di dada demon berbulu emas ini, menusuk kerapasnya dan meninggalkan retakan besar di dadanya. Tetapi ketika dia melepaskan pukulan ini, cahaya yang keluar dari kepala Hao Yu dan 6 matanya berubah jauh lebih redup. Pada saat ini Sheng Yu benar-benar terkejut setelah menemukan bahwa Lang Hao Chen tampaknya memiliki hubungan dengan saudara Long. Dalam ingatannya, dia tidak memilih sedikit pun keraguan. Beralih ke bayangan gelap gulita, dia menghilang di langit malam seperti fata morgana, dan tanpa melepaskan kilauan logam sekecil apapun, bentuk hitam meledak sebelum menghilang. Pada saat itu lenyap, semua air dari lingkup sosok ini berubah menjadi es. Itu adalah niat membunuh terwujud yang mempengaruhi suhu di sekitar para tingkatan yang mengerikan. Bagaimana bisa sebuah perlindungan dada yang rusak bertahan dengan serangan tajam seperti itu? Detik berikutnya, cairan hijau gelap tiba-tiba mengalir keluar dari belakang demon berbilah darah emas itu. Tubuhnya besar jatuh dengan dentuman keras. Serangan individu sang pembunuh akan selamanya menjadi yang paling kuat di antara 6 kuil assassin, kuil besar. Untuk mengatakan tidak ada fakta bahwa perhatian dual darah demon good ini telah ditarik oleh Lang Hao Chen dan Hao Yu. Sebagai puncak dari langkah ke-7, Sheng Linjin secara alami
menangani demon berbilah emas ini dengan satu pukulan pasti bunuh. Despotic Star. Jika Cair ada di sana, dia pasti bisa memanggil apa kemampuan yang digunakan oleh Seng Lingxin. Despotic Star tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, tetapi juga datang dengan kekuatan impak, membuat demon ganda berbilah emas langsung jatuh di tanah. Pada saat itu, Lang Haochen kebetulan jatuh dari udara. Segera Hao Yu melompat tubuh berusaha menangkapnya di udara. Lang Haochen hanya mengambil pil tanpa ragu sedikit pun, tepatnya pil energi, karena pil berwarna batu giok ini dipanggil oleh Lingxin. Warna hijau kilau yang berkilauan dan tembus cahaya muncul dari permukaan tubuhnya. Lang Haochen merasakan dorongan besar pada tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya kecil melepaskan mantel huli yang jatuh ke tubuhnya dan mengobati luka di organ internalnya. "Apakah Anda baik-baik saja?" Suara Seng Lingxin terdengar di telinga Lang Haochen. Ketika dijelaskan, adegan ini tampaknya terjadi perlahan-lahan, tetapi dalam kenyataannya semuanya terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dari saat Lang Haochen menaruh pedangnya, menghujat menghukum untuk digunakan untuk saat itu jatuh di panggung Hao Yu di tempat pertempuran, hanya beberapa detik berlalu. Pada saat yang sama, Dark Fiend Dual Blade Demon jatuh. Brilliant Angle Crank menyerang tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat ini kedua pasukan saling bentrok satu sama lain. Setelah resimen Brilliant Angle Crank ditembak melalui jarak jauh, sayap emas besar muncul di kedua sisi tubuh mereka. Mengandalkan mereka mengurangi sebagian besar beban yang mereka taruh di tunggangan mereka. Dan di sisi depan mereka, sepasang sayap emas itu setajam pisau. Pengisian dengan keadaan ini, mereka bisa menampakkan kekuatan yang hebat, merobek-robek setan setelah iblis. Pedang berat ini di tangan mereka menyerang secara brutal dengan dorongan energi spiritual mereka. Tentara iblis ditempelkan dengan cepat dikalahkan, dan segera sesuatu di jalur pedang mereka hancur. Resimen malaikat brilian ini benar-benar berbentuk dari elit kalangan elit dari Exoticity. 3.000 kesatria ini bisa dikatakan sebagai pasukan paling kuat yang terbentuk dari para kesatria untuk dituntut dengan pertahanan dari pegunungan eksotis. Dan tidak ada kuil lain yang memiliki kekuatan bantuan seperti kuil eksotis ini. Itu benar-benar untuk yang terbaik, bahwa hubungan antara kuil assassin dan kuil kesatria adalah yang terbaik. Selanjutnya, di belakang setiap Brilliant Angle Crank adalah seorang pembunuh, atau lebih tepatnya seorang assassin of the Dark Knight milik kuil assassin. Mereka juga berada di langkah kelima kultivasi. Contoh utamanya dari pepatah kesatria dan assassin membentuk satu kesatuan, seperti yang telah dikatakan pada Lang Haochen dan Cair. Serangan Brilliant Angle Crank ini sudah cukup mengatasi semua setan di bawah langkah kelima. Bahkan mereka yang hampir tidak bisa menghindari kesatria tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari serangan berikutnya dari Assassin of the Dark Knight. Setiap kali mereka berlari ke lawan di langkah kelima atau di atasnya, setidaknya selusin bayangan akan segera berkelap-kelip. Di medan perang, kekuatan individu bagaimanapun tidaklah penting. Di depan 10 kultivasi level kelima menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan dari level ke-7 akan merasa sulit untuk menolak kecuali dia memiliki peralatan yang sungguh tangguh. Pada saat bentrokan seketika, lebih dari 10.000 iblis yang bentrok melawan resimen kesatria malaikat brilian ini hancur berantakan.
Dalam prosesnya sejumlah kepala yang tak terhitung jumlahnya juga jatuh. Saya baik-baik saja. Setelah mendengar suara Seng Lingxin yang sepertinya dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam, Lang Hao-Chen tanpa sandar mencemooh jawaban ini. Meskipun dia hanya seorang ksatria bumi, Hao Yu adalah ahli dalam menggunakan sihir dan tidak baik dengan gaya kesatria pengisian dan menembus garis musuh. Karena mereka sudah sampai sejauh itu, Lang Hao-Chen hanya bisa melakukan semua upaya dan menjadi orang yang melakukan tugas ini. Dia berjuang untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Anda hanya harus mendengarkan perintah saya dan menyerang ke depan, tidak pernah berhenti. Ketika kami menghadapi musuh, saya akan campur tangan secara pribadi untuk membuang mereka. Suara linglung Seng Lingxin sedikit terdengar. Ya, dengan kata-kata ini diucapkan oleh Seng Lingxin, Lang Hao-Chen segera merasa tekanan padanya untuk menurutkan. Tunggangan lain sudah menyusul mereka, menyalip Hao Yu. Di depan setan muncul tak henti-hentinya, melawan iblis dari langkah keempat atau lebih tinggi. Sebuah Chillness akan menembak keluar dari sisi Lang Hao-Chen, membuat salah satu iblis di jalan mereka tidak dapat menghentikan mereka sedikit pun. Adapun orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka akan ditinggalkan bagiannya untuk membuat kontin kontribusi dari mereka. Pada saat ini Lang Hao-Chen tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak jelas muncul di garis pandangnya. Sebagai bagian dari kekuatan utama iblis yang sebelumnya bentrok melawan mereka, sepertinya sudah sepenuhnya dikalahkan. Terhadap semua harapan, hanya tanah terbuka lebar yang tersisa di depannya. Berhati-hatilah, itu demon terlihat dari Darkland. Suara Seng Lingxin tiba-tiba berubah muram saat dibangkitkan.